Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan baik. Tetap semangat ya, walaupun kita sekarang belajar dalam keadaan puasa. Hari ini adalah pertemuan pertama kalian di kelas 9. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat karena kalian telah duduk di kelas 9. Berarti kalian tinggal 1 tahun lagi belajar di jenjang SMP. Anak-anak, kesuksesan itu sangat bergantung dari usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan kalian hadapi di kelas 9. Oleh karena itu, kalian harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar kalian. Serta jangan lupa senantiasa kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas kita, termasuk kegiatan belajar. Oleh karena itu, Ibu minta satu orang untuk memimpin berdoa ya. Riti, boleh memimpin doa? Siap, Bu. Mari teman-teman agar pembelajaran dengan Ibu Rahma ini lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rivi sudah memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kesiapannya. Untuk itu, Ibu minta kalian untuk mengaktifkan kamera jika memang tidak ada kendala dari sinyal ataupun hal lainnya. Ibu juga meminta kalian untuk menyiapkan alat tulis untuk menulis pematerian kita hari ini. Nah, untuk mengecek kehadiran kalian, Ibu akan kirimkan linknya di room chat ya. Sebentar. Nah, Ibu sudah kirimkan, jadi kalian tinggal mengisi saja kehadiran di link yang Ibu sudah kirimkan. Oh iya, tadi Ibu dapat pesan dari mamanya Raini, katanya dia tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini karena sedang sakit. Mari kita doakan agar dia cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, untuk kalian juga harus jaga kesehatan ya, terutama kita berada dalam masa pandemi dan juga harus melaksanakan ibadah puasa. Jadi kita harus lebih ekstra gitu menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Tujuan dari mempelajari materi kali ini adalah diharapkan kalian mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk mengetahui lebih rinci terkait tujuan, indikator, serta kompetensi dasar, bisa kalian lihat ya di layar yang Ibu tampilkan. Jadi kompetensi dasar dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, indikatornya bisa kalian baca sendiri ya di layar yang sudah Ibu buat. Nah, tujuan pembelajarannya tadi Ibu sudah sebutkan, tapi kalian juga bisa membacanya lagi secara tujuan pembelajaran secara rincinya. Pada saat kelas 7 dan 8, kalian telah mempelajari materi yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila. Nah, untuk menyegarkan ingatan kalian, Ibu mau bertanya, apa makna dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Izin menjawab, Bu. Silakan, Cindy. Jadi Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila itu dijadikan pedoman dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah panduan secara lengkap berupa sebuah pedoman di dalam berbagai kegiatan serta aktivitas masyarakat dalam mengurai atau menjabarkan peraturan baik tentang hak ataupun kewajiban warga negara Indonesia. Terima kasih Cindy atas jawabannya. Tepat sekali ya, bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti sebagai pedoman bertingkah laku dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti sebagai panduan atau pedoman
tentang hak dan kewajiban bermasyarakat. Nah, langsung saja kita ke pemateriannya ya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan bangsa. Untuk memperkuat pemahaman kalian, akan Ibu paparkan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sejak awal kemerdekaan hingga dengan sekarang. Nah, pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda pada masa Orde Lama. Pada masa ini terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yakni periode 1945 sampai 1950, yang kedua periode 1950 sampai 1959, dan yang ketiga periode 1959 sampai 1966. Nah, masa Orde Lama periode 1949 sampai 1950. Pada periode ini, penempatan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai permasalahan. Terdapat upaya-upaya untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Upaya-upaya tersebut dapat kita lihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang bertujuan menggantikan Pancasila dengan ideologi lainnya. Gerakan pemberontakan pada masa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Rousseau yang bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Dan yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikan NII adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Selanjutnya, masa Orde Lama periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan pada ideologi liberal. Nah, periode ini ideologi liberal. Hal ini dapat kita lihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan dengan sistem suara terbanyak atau yang sering kita dengar dengan istilah voting. Nah, pada periode ini juga persatuan dan kesatuan mendapatkan tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan. Pemberontakan tersebut antara lain pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia, dan perjuangan rakyat semesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Selanjutnya, masa kedua yakni penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Jadi masa ketiga ya, dari periode ketiga dari masa Orde Lama, yakni periode 1959 sampai 1965. Periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai
penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dan konstitusi. Akibat Soekarno menjadi otoriter dengan menjadi presiden seumur hidup dan menggabungkan antara nasionalis, agama, serta komunis yang ternyata tidak cocok bagi rakyat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kemerosotan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, sehingga banyak kelompok yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pada periode ini juga terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Namun pemberontakan ini berhasil digagalkan dan para pelaku berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman. Selanjutnya, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mendapatkan tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yakni tersisihkannya partai tersebut dari arena perpolitikan Indonesia. Begitu juga dengan presiden yang sedikit demi sedikit kekuasaannya dikurangi sampai dilengsarkan pada tahun 1967. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era ini kemudian dikenal dengan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Isi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Masa Orde Baru ini memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik yang menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja, sama-sama otoriter. Nah, pada masa itu kita bisa gambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi, demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Selanjutnya, penerapan Pancasila pada masa reformasi. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi masyarakat yang diwarnai dengan kehidupan yang serba bebas. Pada masa ini ada beberapa tantangan yang menjadi hambatan dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain yang pertama, adanya kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini, meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan ini memanglah baik dapat memunculkan kreativitas masyarakat, tapi jika kebebasan ini tidak ada batasnya, malah akan menimbulkan perpecahan antar bangsa. Selanjutnya, tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik antar masyarakat. Kemudian selain dua tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia juga dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, serta berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Baik, silakan Prilly. Apa saja tantangan penerapan Pancasila pada masa sekarang ini, Bu? Wah, bagus sekali ya pertanyaannya, Prilly. Tapi sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa memberikan contoh tantangan penerapan Pancasila pada masa sekarang, tidak? Saya, Bu. Oh, baik, silakan Rani.
Menurut saya, contoh tantangan dari penerapan Pancasila itu pada masa sekarang adalah adanya kebebasan beropini di media sosial yang tidak ada batasan, yang kadang melanggar hak orang lain dan menyinggung orang lain, bahkan budaya serta agama dan kepercayaannya, sehingga terjadi perpecahan bangsa. Terima kasih. Wah, benar sekali ya jawaban dari Rani, bahwa memang ada kebebasan beropini di masyarakat, tapi ketika kebebasan itu tidak memiliki batasan, maka akan menimbulkan perpecahan, baik perpecahan agama, suku, dan lain-lain. Nah, contoh lainnya adalah tawuran antar pelajar, serta kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Dari konflik tersebut, seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga menjadi tantangan dalam penerapan Pancasila di masa sekarang ini, karena sudah hilangnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Seperti itu jawabannya. Bagaimana, Prilly? Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Ya, sama-sama, Prilly. Nah, mengenai tantangan penerapan Pancasila, Ibu tadi sudah menjelaskan ada tantangan Pancasila yang sangat besar yang terjadi pada Orde Lama pada periode 1956 sampai 1965. Sampai peristiwa tersebut dibuat menjadi sebuah film yang pada awalnya tidak boleh dipertontonkan kepada publik. Ada yang tahu peristiwa tersebut merupakan peristiwa apa? Peristiwa G30 SPKI, bukan, Bu, yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Wah, benar sekali, Prilly, bahwa pada periode ini tantangan terbesar penerapan Pancasila adalah pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965. Coba Ibu mau tanya lagi, mengapa peristiwa tersebut dikatakan sebagai tantangan penerapan Pancasila terbesar pada masa itu? Izin menjawab, Bu. Siapa ini? Oh, Rahmadea. Wah, namanya sama ya kayak Ibu. Jadi mungkin kalau Ibu nggak ada, Rahma bisa gantiin Ibu ya. Ya, silakan Rahmadea, jawabannya bagaimana? Ya, Bu, izin PKI pada tanggal 30 September 1965 ini bukan hanya bentuk penolakan terhadap Pancasila, tetapi pemberontakan ini juga bertujuan untuk mendirikan kembali negara Soviet di Indonesia, serta menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Nah, terima kasih jawabannya, Rahma. Memang betul ya bahwa peristiwa G30 SPKI ini bukan hanya untuk menggantikan Pancasila dengan paham komunis saja, tetapi juga untuk mendirikan kembali negara Soviet di Indonesia seperti yang terjadi saat Indonesia memiliki hubungan diplomasi dengan Uni Soviet. Oleh karena itu, peristiwa ini dapat dikatakan tantangan terbesar penerapan Pancasila pada masa itu. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengisi LKPD secara kelompok. Untuk pembagiannya, Ibu saja ya yang bagikan. Nah, Ibu sudah menuliskannya di PPT ya. Untuk kelompok 1 ada Reza, Prilly, Nurul, Rahmadea, Jeno, dan Lisa. Ada kelompok 2, Ripi, Rani Ratnawati, Raden Jenny, Hani, dan Hadi. Serta kelompok 3, maaf yang tadi Dani ya. Serta kelompok 3, Rani Sapitri, Sela, Cindy, Ahmad, dan Hadi. Nah, untuk pengerjaannya, kalian bisa mengerjakan melalui link yang telah Ibu kirimkan di room chat ya. Tadi Ibu sudah kirimkan. Nah, kalian boleh kalian boleh masuk ke grup WhatsApp, tapi jangan keluar dari Zoom ya. Jadi nanti bila ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ditanyakan di Zoom. Ibu akan kasih waktu untuk berdiskusi selama 15 menit. Waktu 15 menit untuk diskusi telah habis. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Ibu. Baik, jika sudah semua, Ibu mau minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian diskusikan dengan kelompok ya. Untuk mengefektifkan waktu, kelompok 1 dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum Ibu, saya Reza dari kelompok 1. Izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami memilih menganalisis upaya merubah Pancasila pada masa Orde Lama
periode 1945 sampai 1950. Jadi pada periode ini banyak upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan Madiun pada tahun 1948 dan oleh DITI yang akan mendirikan negara dengan dasar Islam. Pada periode ini nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia. Namun setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan. Pada saat itu, konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensial. Namun dalam praktiknya kenegaraan, sistem presidensial tidak dapat diwujudkan. Terima kasih Reza atas pemaparan hasil diskusinya. Bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 1. Selanjutnya langsung saja dilanjutkan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik Bu, izin saya perwakilan dari kelompok 2 memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami memilih menganalisis upaya perubahan Pancasila pada masa orde lama periode 1950 sampai 59. Pada periode ini walaupun dasar negara tetap Pancasila, tapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Sistem pemerintahannya yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan RMS, PRRI, dan juga pemerintah yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Baik, sama-sama Ripi. Bagus ya hasil diskusi dari kelompok 2 juga. Nah, selanjutnya langsung saja ke kelompok 3. Boleh memaparkan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Ran Safi. Di sini jelaskan diskusi kelompok kami yaitu upaya mengganti Pancasila periode 1949 sampai 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila. Akhirnya terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, menggabung nasionalis, agama yang ternyata bagi NKRI. Terima kasih Rani atas penjelasannya, bagus sekali ya. Ini juga enak banget gitu ya didengar suaranya. Mungkin nanti kalau Ibu nikah, Rani bisa ya jadi MC di pernikahan Ibu. Nah, pemaparan dari ketiga kelompok sudah selesai ya. Bagus-bagus hasil diskusinya, mari kita beri apresiasi kepada ketiga kelompok tersebut. Berhubung penyampaian materi dari Ibu sudah selesai dan presentasi kelompok juga selesai, Ibu mau memberikan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan memberikan link evaluasinya di room chat. Prosesnya dilakukan melalui quizzes dan akan diberi waktu pengerjaan selama 15 menit. Waktu habis ya. Terima kasih telah mengerjakan evaluasi pertemuan kali ini. Tapi Ibu mohon maaf tidak bisa menayangkan hasil dari pengerjaan kalian di quizzes, tapi Ibu sebutkan saja ya. Jadi di sini ada ranking 1 nih. Jadi Ripi mendapatkan nilai 100. Mantap, Bu. Wah, hebat sekali ya. Ada Pili. Iya, hebat banget ya. Kasih tepuk tangan buat Ripi. Nah, yang kedua ada Prilly dengan poinnya 90 dan yang ketiga Rahmadea 90 juga, tapi mungkin pengerjaannya Prilly lebih cepat dari Rahmadea. Nah, untuk pertemuan pembelajaran kita kali ini mungkin dicukupkan sekian. Ibu, apakah ada yang ingin menyimpulkan pertemuan kali ini? Saya, Bu. Baik, silakan Sela. Bu, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejak
bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Tantangan penerapan Pancasila juga terjadi pada masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sekian, Bu. Terima kasih Sheila atas kesimpulannya. Ibu akan menyampaikan kesimpulan juga ya untuk memperkuat dari kesimpulan yang Sheila sampaikan. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah mengalami berbagai pengalaman sejarah yang memiliki tujuan akhir merubah Pancasila sebagai dasar negara. Berbagai tantangan saat ini dan masa depan juga dapat mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa apabila kita tidak mewaspadainya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita kali ini adalah bahwa dalam melakukan sesuatu pasti ada tantangan dan halangan. Namun ketika suatu hal tersebut tetap dipertahankan dan diperjuangkan, maka akan mencapai keberhasilan. Baik anak-anak, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Untuk PR, Ibu sudah pasang di Google Classroom. Jadi kalian bisa bergabung ke Google Classroom-nya ya. Ibu akhiri saja pertemuan kali ini. Ripi, tolong dipimpin lagi doa. Baik Ibu, baik teman-teman, agar pembelajaran ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu, love you. Terima kasih Ripi telah memimpin doa dan terima kasih untuk semua yang telah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kita kali ini. Ibu harap yang lainnya juga yang belum ikut aktif dalam pembelajaran kali ini bisa aktif ya untuk minggu depan. Nah, jaga selalu kesehatan dan tetap semangat sampai bertemu lagi di kegiatan pembelajaran berikutnya. Kita akhiri saja dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ibu pamit undur diri. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.